Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Kesempatan ini kita akan bahas proses manufaktur dari mata kuliah manajemen operasional, di mana dalam pembahasan ini kita akan memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan manufaktur itu melakukan proses pembuatan barang jadi atau produk. Untuk memahami pengertian proses manufaktur, maka kita harus mengerti dulu tentang apa itu produksi, di mana produksi itu adalah rangkaian proses yang untuk membuat produk. Atau lebih jelasnya adalah proses di mana membuat bahan baku menjadi barang jadi, ya, dari bahan baku menjadi barang jadi. Atau dengan kata lain, proses produksi atau proses manufaktur itu adalah suatu aktivitas yang merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Proses produksi manufaktur di sini juga disebutkan sebagai aktivitas sistem manufaktur terkecil yang dilakukan untuk membuat produk, yaitu proses permesinan maupun proses pembentukan lainnya. Nah, jadi bagaimana proses manufaktur itu adalah aktivitas yang ada dalam sistem manufaktur yang paling terkecil, di mana ada input, ada proses, dan ada output. Manufaktur adalah kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk, meliputi perancangan produk, ya, jadi mulai dari perancangan produk-produk yang akan diproduksi, pemilihan material, bagaimana bahan baku itu ditentukan, dipilih untuk digunakan atau diproses lebih lanjut. Kemudian ada perencanaan proses, di mana perencanaan proses itu dibuatlah, ya, rancangan yang akan dilakukan. Kemudian perencanaan produksi, ya, disusunlah tempat produksi di mana akan dilakukan dan bagaimana produksi itu sendiri, ya, berjalannya proses produksi. Inspeksi, ya, pengawasan atas proses produksi yang ada. Manajemen dalam hal pengaturan, ya, baik dari sisi keuangan, ya, dari sisi operasional, dan dari sisi bahan tenaga kerja. Dan terakhir adalah pemasaran dari produk itu sendiri. Jadi manufaktur itu adalah rangkaian dari semua itu. Ya. Rekayasa manufaktur adalah kegiatan perancangan, operasi, dan pengendalian proses manufaktur. Nah, ini adalah aktivitas di mana perusahaan manufaktur itu melakukan kegiatan perancangan. Kemudian ada sistem manufaktur, yaitu suatu organisasi yang melaksanakan berbagai kegiatan manufaktur yang saling berhubungan dengan tujuan menjembatani fungsi produksi dengan fungsi-fungsi lain di luar fungsi produksi, agar dicapai performansi produktivitas total sistem optimal, seperti waktu produksi, ongkos, dan utilitas mesin. Ya. Baik, sekarang kita masuk dari bagaimana hubungan supplier dan customer dalam hal proses manufaktur atau proses produksi itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, ya, ada kotak, ada garis yang berhubungan, tanda panah yang saling terkait, di mana garis panah dari supplier ke customer itu adalah produksi based on atau berdasarkan dari customer order, jadi berdasarkan dari permintaan dari customer. Jadi kalau garisnya itu dari supplier ke customer, maka produksi itu berdasarkan dari permintaan atau order dari customer, ya. Tapi kalau garis itu dari customer ke supplier, maka produksi itu didasarkan dari perkiraan atau penganggaran, ya, production based on forecast. Sedangkan kotak yang ada di tengah itu adalah customer order decoupling point, jadi titik di mana customer itu melakukan order, ya.
Di sini ada proses ya, bahan dari bahan baku, komponen yang digunakan, produk dengan produk setengah jadi, dan terakhir adalah produksi atau barang jadi ya, ketika barang jadi itu sudah ada gitu ya, proses produksi sudah berakhir. Jadi mulai dari bahan baku, terus di dasar komponennya ya diproses, kemudian dari proses itu menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, dan selanjutnya diserahkan ke customer. Dari gambar ini kita juga lihat ada istilah-istilah MTS, ATO, MTO, dan ETO. MTS itu adalah made to stock ya, ada assembly to order, ada made to order, dan ada engineer to order. Apa itu? Nah, sebentar kita lihat. Ya, jadi made to stock itu adalah perusahaan manufaktur membuat untuk persediaan, di mana ya customer order decoupling point-nya atau titik di mana customer itu melakukan permintaan ketika barang jadi itu sudah ada ya. Jadi sudah ada barang jadi baru bisa beli. Sedangkan pada assembly to order atau barang itu dibuat berdasarkan komponennya dan akan dirakit ketika dipesan itu, maka persediaan itu berada atau titik pesannya itu ketika barang itu berada di setengah jadi ya. Sedangkan made to order ya, barang yang akan dipesan, jadi made to order itu adalah perusahaan membuat barang ketika dipesan ya, nanti dipesan baru dibuat. Itu customer akan mengambil barangnya pada saat atau memesan itu ada ketika titiknya itu ada di komponen atau pada saat akan diproses. Dan terakhir adalah engineer to order, di mana customer itu akan memesan ketika belum ada barang setengah jadi, belum ada bahannya, tapi baru dalam bentuk perancangan ya. Jadi baru akan dibuat, dicari bahan bakunya ya, dan direkayasa atau di engineer atau dirancang ya, dirancang baru dipesan seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke selanjutnya ya. Jadi alternatif penempatan strategi. Jadi ada make to stock seperti tadi ya, ada assemble to order, ada make to order, ada engineer to order. Make to stock merupakan institusi yang membuat produk akhir tersimpan di gudang barang jadi sebelum konsumen meminta produk itu yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita lihat tadi titik decouplingnya itu pada saat barang itu jadi. Ya. Karakteristiknya produksi berdasarkan peramalan ya, forecasting. Jadi dianggarkan sebelumnya, kemudian ditentukan biayanya, berapa tenaga kerja, berapa bahan baku, ya, baru dibuat. Kemudian dibuat untuk disimpan, itu karakteristiknya karena sesuai namanya make to stock. Kemudian kebutuhan konsumen diambil dari persediaan di gudang barang jadi barang sudah jadi baru bisa dijual. Memerlukan persediaan pengaman, safety stock, untuk mengatasi fluktuasi permintaan. Jadi harus dia selalu menyiapkan persediaan untuk keberlangsungan dari usahanya. Produk standar dan volume produksi tertinggi. Produk standar dia harus menentukan modelnya ya, modelnya sama semua barang itu ya, barangnya banyak, volume produksinya tinggi tapi bentuknya seragam ya, standar ya. Contoh seperti misalnya Indomie ya, laptop, komputer, segala macam. Pengiriman dapat dilakukan segera ya, karena barang sudah ada, barang sudah jadi. Kemudian ketika nasabah atau customer itu membeli, maka pengiriman dapat dilakukan segera. Apa yang permasalahan muncul dari pengendalian produksi pada make to stock ini adalah dalam meramalkan permintaan produk jadi. Dalam meramalkan permintaan produk jadi ini ya,
tentu harus membuktikan banyak hal, ya. Perubahan-perubahan yang terjadi di ekonomi, perubahan-perubahan terjadi dalam permintaan dan penawaran, ya, terjadinya inflasi, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, itu semua mempengaruhi peramalan dan permintaan produk jadi. Sehingga ini menjadi permasalahan dalam pengendalian produksi pada make to stock. Yang kedua, menentukan jumlah persediaan pengaman atau safety stocknya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan susah untuk menentukan bagaimana berapa besar persediaan yang harus dia jadikan sebagai persediaan pengaman. Kenapa? Karena banyaknya permintaan, ya, fluktuasi permintaan itu sangat tinggi, ya. Susah ditentukan, susah diramalkan, sehingga berapa besar persediaan pengaman sangat dipengaruhi dari besarnya permintaan produk yang ada. Yang ketiga, menentukan stabilitas inventory yang optimum dan stabilitas tenaga kerja. Ya, jadi persediaan yang optimum susah ditentukan tingkat stabilitasnya tuh, dan juga berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan karena perubahan dari inflasi, perubahan dari tingkat hidup, biaya hidup dari suatu daerah itu mempengaruhi stabilitas tenaga kerja. Ya, ketersediaan tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam hal penentuan gaji, dalam hal penentuan upah. Contoh produksi make to stock seperti misalnya mesin cuci, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, kulkas, TV, DVD, dan seterusnya. Ini adalah produk-produk yang kita lihat diproduksi secara massal, ya. Jadi make to stock itu identik dengan produk-produk yang bersifat massal, di mana diproduksi secara volume yang sangat tinggi dan dengan ukuran yang standar. Kemudian assemble to order. Assemble to order merupakan jenis industri yang membuat produk dengan cara merakit, susun untuk memenuhi pesanan atau permintaan konsumen. Beberapa produk, ya, tidak langsung disusun, tapi dia dijual dalam bentuk barang setengah jadi. Ketika barang itu komponen yang sudah siap, maka dilakukan penjualan. Karakteristik assemble to order ini mempunyai komponen yang beragam, menghasilkan banyak jenis produk akhir sesuai permintaan, dan lead time ditentukan oleh konsumen. Jadi waktu tunggu ditentukan oleh konsumen. Permasalahan yang ada terkait dengan pengendalian produksi assembly to order ini adalah peramalan terhadap model dasar produk. Jadi sebelum konsumen datang menentukan spesifikasi produk akhir, ya, melihara ketersediaan komponen perakitan dalam memenuhi keinginan konsumen terhadap variasi produk yang ada. Contoh produk assembly to order adalah komputer, ya, PC atau laptop berbasis pesanan, produk furnitur berbasis pesanan, produk otomotif berbasis pesanan, dan produk elektronik berbasis pesan. Jadi assembly to order ini adalah produk-produk yang dominan adalah berbasis pesanan, karena disesuaikan dengan tingkat keinginan dari nasabah atau customer. Make to order merupakan jenis industri yang membuat produk hanya untuk memenuhi pesanan, melakukan proses fabrikasi dan perakitan setelah memperoleh pesanan pelanggan. Jadi agak berbeda dengan assembly to order, di mana dalam assembly to order barang itu sudah dalam bentuk setengah jadi, tinggal dirakit. Ketika barang sudah setengah jadi, itu dijual berdasarkan assembly to order. Sedangkan make to order ini, ya, barang belum menjadi setengah jadi, ya, masih melakukan proses fabrikasi, ya. Namun telah dijual atau telah dipesan, sehingga ketika dipesan baru dilakukan perakitan kepada pelanggan. Karakteristik make to order, lead time ditentukan oleh konsumen atau pesaing, ya. Artinya apa? Semakin cepat, ya, pengerjaan sebuah pesanan, maka
maka konsumen akan semakin tertarik untuk membelinya. Jadi kalau tadi di awal jenis produksi make to stock itu ya terkait kendalanya terkait dengan penentuan safety stock ya, jadi persediaan pengaman. Nah, kalau dalam make to order atau assembly to order itu, maka persediaannya itu ada di seberapa besar lead time yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, perlu keahlian khusus untuk menghasilkan variasi pesanan pelanggan. Karena perusahaan atau unit bisnis yang melakukan proses make to order memiliki keahlian-keahlian khusus. Komponen dapat berupa komponen dibeli, ya, komponen dapat berupa komponen dibeli by parts, ya, tergantung dari pesanan apa saja yang keinginan dari pelanggan, maka itu yang disesuaikan dengan produknya. Contoh produk make to order: produk komponen otomotif, komponen mesin, komponen peralatan pertanian, produk yang jarang dengan superkomputer, satelit. Satelit tidak dibuat jadi persediaan ya. Satelit itu nanti ada yang pesan baru dibuat. Kalau tidak dipesan ya tidak dibuat. Yang terakhir adalah engineer to order. Itu merupakan jenis industri yang membuat produk untuk memenuhi pesanan khusus dimulai dari perancangan produk sampai pengembangan produk. Ya, jadi berbeda dengan assembly to order dan make to order, engineer to order ini sama sekali belum ada. Jadi baru dalam bentuk perancangan, dimulai dari perancangan produksi. Perancangan produk itu desain, pengadaan material, fabrikasi, perakitan, dan pengumpulan akhir berdasarkan spesifikasi konsumen. Jadi mulai dari ide pembentukan, engineer to order. Kalau make to order, bahannya sudah ada, ya desainnya sudah ada, tinggal dikerjakan sesuai pesanan. Nah, engineer to order itu mulai seperti orang yang memesan baju dengan desain sendiri. Karakteristik material produk spesifik, lead time panjang, dan harganya mahal. Kenapa? Jadi produknya spesifik. Karena tergantung dari keinginan dari konsumen. Apa keinginan dari konsumen disesuaikan. Termasuk bahannya sudah disesuaikan dengan keinginan dari konsumen. Lead time panjang. Ya, proses produksinya panjang. Waktu tunggu panjang. Sehingga bagi konsumen ini sangat dipengaruhi. Ya. Kesabaran dari konsumen untuk menunggu selesainya produk. Harganya mahal karena kesesuaian dengan keinginan dari konsumen itu sendiri, ya. Juga perancangannya untuk tentu harus disesuaikan dengan keinginan dari konsumen. Contoh produk itu jas tailor made, ya, jasa pembuatan jas itu salah satu bentuk engineer to order. Pesawat khusus itu dari tidak ada pesawatnya dirancang baru dibuat, dan setelah ada yang pesan baru dirancang, dibuat, baru diserahkan. Furniture tailor made dan rumah tailor made. Nah, sekarang kita masuk ke tipe tata letak fasilitas atau proses manufaktur. Di sini ada 4. Kalau di materi kita bisa lihat ada 5 itu pengembangan. Jadi di sini ada pengembangan, tinggal ditambahkan saja dalam materi yang ada. Di sini ada tata letak produk layout, aliran produk, ada tata letak proses layout, aliran proses, tata letak posisi tetap, fixed position layout, tata letak kelompok produk, produk family atau grup teknologi.
Tata letak produk. Semua fasilitas produksi diatur atau ditempatkan dalam satu departemen khusus, diaplikasikan untuk industri skala besar, dan proses produksinya berlangsung secara kontinu. Seperti industri gula, semen, kertas, perakitan, mobil elektronik. Ya, kalau kita lihat dalam industri gula, semen, ya, semua fasilitas itu sudah diatur dalam satu departemen khusus. Aplikasinya untuk industri skala besar, ya. Jadi semen, kertas, perakitan itu industri besar, pabrikan besar, ya. Mulai dari bahan baku dimasukkan, mulai pemilihan bahan baku langsung diproses, proses selanjutnya diproduksi. Pertimbangan atas dasar tata letak produk. Pertama, produk yang dibuat hanya satu atau beberapa produk standar. Jadi kalau kita lihat gula itu adalah produksinya satu saja, ya. Adapun produk sampingannya tidak jauh berbeda dari produk utamanya. Produk dibuat dalam jumlah volume besar untuk jangka waktu relatif lama. Yang ketiga, keseimbangan lintasan produksi lebih baik. Satu mesin hanya digunakan untuk satu macam proses produksi. Ya, jadi satu mesin hanya digunakan untuk satu macam proses. Misalnya proses gula itu mulai dari tebu itu dipotong-potong, dirajang, ya, kemudian masuk mesin penghancur, kemudian diperas, itu hanya satu mesin. Untuk selanjutnya masuk pada mesin berikutnya, misalnya air gulanya itu dilakukan kristalisasi. Yang kelima, aktivitas inspeksi selama proses produksi relatif sedikit karena semuanya dilakukan oleh mesin, maka tidak terlalu banyak inspeksi yang dilakukan. Aktivitas mesin dan dari satu satuan kerja ke satuan dapat dilaksanakan secara mekanik, ya. Jadi kurang dilakukan oleh manusia. Seperti ini kita lihat gambarannya, tata letak aliran produk, ya. Di sini ada kolom bahan baku, gudang bahan baku, satuan kerja, ya. Satuan kerja press, ada gerinda, ada press, ada bubut, ya, pengepakan untuk bahan baku tipe B, untuk tipe A-nya ini, ya. Kita lihat masuk di press, bubut, drill, kemudian pengepakan. Masuk kolom di gudang produk jadi. Jadi yang dari tadi satu ini digabung, kemudian jadi produk jadi. Nah, produk jadinya juga terbagi dua, ada produk A dan produk B. Keuntungannya maintenance-nya itu rendah sebagai akibat layout disusun berdasarkan urutan operasi sehingga jarak perpindahan bahan minimum, ya. Yang kedua, total waktu yang diperlukan untuk produksi relatif singkat, ya. Jadi total waktu yang digunakan untuk produksi relatif singkat karena dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, work in process. Work in process jarang terjadi karena lintasan produksi sudah seimbang. Work in process jarang terjadi karena lintasan produksi sudah seimbang. Output satu proses langsung dipengaruhi oleh input proses berikutnya. Yang keempat, tiap unit produksi atau satuan kerja melakukan luas area minimal karena tidak diperlukan
Baik ya, jadi kembali tiap unit produksi atau satu kerja memerlukan luas area yang minimal karena tidak diperlukan work in process storage. Jadi tidak ada gudang penyimpanan barang setengah jadi. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan apa tadi tata letak aliran produknya. Sedangkan kerugiannya, ya, pertama breakdown dari satu mesin menyebabkan terhentinya seluruh aliran produksi. Yang kedua, jika terjadi perubahan terhadap desain produk, bahkan merubah aliran produk dan layout. Yang ketiga, kelancaran proses produksi akan ditentukan proses mesin yang paling lambat. Yang keempat, memerlukan investasi mesin tinggi karena special purpose mesin. Jadi mesinnya khusus, tidak bisa menggunakan mesin yang ada, harus dipesan dulu mesinnya. Berikutnya adalah tata letak proses. Tata letak proses denaturan dan penempatan mesin, ya, pengaturan dan penempatan mesin atau fasilitas produksi yang semacam dalam satu departemen. Semua fasilitas produksi yang memiliki ciri atau fungsi kerja yang sama diletakkan dalam satu departemen, diaplikasikan pada industri berskala kecil, faktor manufaktur dan jasa pelayanan. Pertimbangan. Pertama, produk yang dibuat berbagai macam model atau tipe dan tiap model dibuat dalam jumlah kecil serta jangka waktu yang relatif singkat. Aktivitas berubah-ubah sehingga studi waktu gerak menentukan metode dan waktu standar sulit dilakukan. Sulit mengatur line balancing antara operator dan mesin, memerlukan pengawasan yang ekstra selama proses operasi. Satu jenis mesin dapat melakukan bermacam produk, ya, banyak menggunakan peralatan berat untuk kegiatan maintenance-nya. Nah, kita lihat di sini ada bahan baku A, ada bahan baku B, yang masuk ke kolom gudang bahan baku. Kemudian masuk ke satuan kerja satu yaitu press, dan untuk yang lainnya itu adalah pengucuran. Satuan kerja 2, ya, kita lihat di sini ya, perpindahan barang satu ke dua, ya, dari satuan kerja 2, kemudian dia masuk ke bagian price, dari price itu dia masuk ke gerinda, ya, dari gerinda dia masuk di pengepakan, kemudian masuk ke produk jadi. Untuk produk B masuk ke pengecoran, kemudian pengecoran dia ke drill, ya, kerja 3, kemudian ke bubut, dibubut, kemudian digerinda, kemudian pengepakan, dan kemudian masuk ke produk jadi untuk selanjutnya dijual. Keuntungan investasi mesin dan fasa produksi rendah karena mesin digunakan mesin tipe umum. Jika terjadi breakdown mesin sudah diatasi atau dimindahkan ke mesin lain. Yang ketiga, kan ada spesialisasi kerja, aktivitas produksi lebih baik dan efisien. Kerugiannya karena lintasan produksi lebih panjang, maintenance lebih mahal, total waktu produksi lebih lama, ya, sehingga persen jadinya lebih banyak dijumpai karena waktu proses sulit diseimbangkan. Yang ketiga, karena diversifikasi produk adalah job order, maka diperlukan operator skill yang tinggi. Nah, kita lihat yang ketiga itu adalah tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap ini, material dan komponen dari produk utama akan ditempatkan posisi tetap, sehingga yang bergerak itu adalah pekerja atau mesin. Sedangkan pasta produksi betul, mesin, manusia, komponen akan bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Diaplikasi industri yang menghasilkan produk skala ukuran besar, pesawat, kapal. Ya, kalau kita lihat kapal itu taruh di situ langsung dikerjakan ganti-ganti. Seperti ini modelnya. Jadi ini produk utamanya. Ada mesin-mesin, ya. Ini datang, pekerjanya datang untuk dilakukan pengerjaan.
keuntungan karena posisi material dan komponen produksi tetap, maka saya dapat dikurangi. Fleksibilitas kerja tinggi karena fasilitas produksi dapat diakomodasi untuk mengantisipasi perubahan dan dalam rancangan produk. Kerugiannya, adanya peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produksi atau operator pada saat proses operasi, memerlukan operator dengan skill tinggi, menentukan spesies area luas peralatan kerja dan waktu proses, memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat. Nah, grup teknologi dari kelompok produk atau komponen yang akan dibuat pada saat melakukan kombinasi dari produk layout dan proses layout. Produk yang tidak identik dikelompok berdasarkan langkah proses bentuk mesin atau peralatan. Keuntungan, dengan pengembangan produk sesuai dengan proses pembuatannya, maka pendayaan gunaan mesin akan bisa maksimal. Jarak penerima material lebih pendek sehingga lintasan aliran lebih lancar. Ini keuntungan yang bisa diperoleh dari produk layout dan proses layout. Umumnya menggunakan mesin-mesin general purpose sehingga investasinya jauh juga lebih rendah. Nah, ini kita lihat ya, produk bahan bakunya ABC, bergerak, dari bubut, milling, bor, rakit di bor, gerinda, dan seterusnya. Ini tata letak grup teknologi. Seperti ini juga ya, gudang bahan baku, mesin bubut, mesin drill. Proses type layout, ya, receiving, shipping, proses yang assembly, milling, yang diperlukan tenaga kerja dengan skill tinggi. Nah, ini kerugiannya. Ya. Yang kedua, kelancaran kerja sangat tergantung pada kegiatan pengalihan produksi utama aliran kerja. Yang ketiga, jika keseimbangan aliran sulit dicapai, maka diperlukan gudang barang dalam barang setengah jadi. Ya. Yang keempat, berapa kerugian produk dan proses layout juga akan dijumpai. Yang kelima, kesempatan mengerti fasilitas produksi, tipe spesial sulit dilakukan. Itu tadi mengenai bagaimana tata letak dan bagaimana perusahaan dalam memproses ya, berdasarkan pesanan, dan bagaimana tata letak mulai dari tata letak layoutnya ya, atau fix layout seperti itu ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga akan kita bahas mengenai bagaimana melakukan analisis titik impas dalam proses manufaktur. Jadi ketika kita lakukan proses produksi, kita harus tahu berapa produksi yang bisa dihasilkan sehingga memberikan minimal terjadi titik impas. Di sini titik impas yang dimaksud adalah tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicapai dari produksi itu. Jadi, analisis titik impas itu merupakan suatu cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis adalah menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang di mana biaya itu sama dengan pendapatan atau tidak untung atau tidak rugi. Titik tersebut disebut titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Dengan asumsi, ya, analisis titik impas adalah biaya yang pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear. Jadi di sini biaya itu dianggap bersifat garis lurus. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat ada grafik di sini, pendekatan grafik. Ini yang vertikal adalah garis biaya. Semakin ke atas dia semakin tinggi biayanya. Yang horizontal ini adalah volume, seberapa besar produksi yang akan dilakukan atau unitnya, volume unit. Nah, di sini ada garis yang horizontal sejajar dengan volume ya. Ini menunjukkan adalah biaya tetap, fixed cost. Jadi biayanya di titik ini, misalnya titiknya di sini 10, berarti biaya tetapnya 10. Berapapun volume yang diproduksi, berapapun unit yang diproduksi ya, maka biayanya itu tetap ya. Di sini adalah garis total biaya ya. Tingkat kemiringannya itu adalah seberapa besar biaya variabel itu ya. Jadi berapa variabelnya itulah tingkat kemiringannya. Nah, titiknya dimulai dari titik biaya tetap, berarti dia menunjukkan total cost. Jadi
penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Ya, jadi ini adalah daerah biaya variabel dan ini adalah daerah biaya tetap. Penjumlahan dari ini adalah total cost. Nah, di sini juga ada garis 45 derajat, ya. 45 derajatnya, sorry. Garis 45 derajat ini adalah total pendapatan, ya. Jadi garis 45 derajat dimulai dari 0, ini tidak ada pendapatan sama sekali sampai dia sebesar berapa volume yang dijual, ya. Total pendapatan itulah adalah total pendapatan. Nilainya didapat dari harga jual dikali dari unit yang dijual, ya. Nah, untuk menentukan di mana titik impas, maka titik impas itu adanya di sini. Total cost, ya, bertemu dengan total revenue. Di sini adalah garis rugi, ya, tempat di mana produksi yang dihasilkan itu masih rugi, dan di sini adalah di mana ketika sudah ada penjualan, ya, penjualannya lebih besar daripada pendapatannya, ya, jadi pendapatannya sudah lebih besar. Jadi ini adalah daerah untung untuk pendekatan grafik. Nah, untuk pendekatan aljabar, rumus yang berkaitan titik pas adalah BEP atau break even point X itu sama dengan titik pas dalam unit. Break even rupiah adalah titik pas dalam rupiah, di mana P itu adalah harga per unit, X adalah jumlah diproduksi. Total revenue adalah pendapatan total dari harga dikali dengan unit yang dijual. F adalah biaya tetap atau fix, V itu adalah biaya variabel per unit. Total cost berarti biaya total ditambah variabel per unit. Jadi fixed cost ditambah dengan variabel per unit dikali unit. Sehingga titik impas itu sama dengan total revenue harus sama dengan total cost, atau price dikali unit yang dijual harus sama dengan penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap tambah dengan variable cost dikali unit. Nah, seperti ini untuk mendapatkannya dengan menggunakan aljabar. Kita lihat dari rumus tadi, maka BP per X itu sama dengan, untuk mendapatkan per unit, fixed cost dibagi dengan price dikurangi variabel. Untuk dapat BAP dalam rupiah, maka kita ambil dari BAP per unit tadi, ya, dikali harga, atau dengan kata lain fixed cost dibagi dengan price kurang V, ya, dikali price, atau sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variabel dibagi dengan P. Karena kita lihat ada P yang sama, maka ya 1 jadi fixed cost dibagi 1 dikurangi variabel dibagi P. Untuk mendapatkan laba, maka total revenue dikurangi total cost. Sini harga jual, ya, penjualan dikurangi dengan total biaya sama dengan total penjualan dikurangi dengan variabel fix dikurangi variabel total variabel. Kita pindahkan, ya, karena ini sama dia, jadi kita gabung dia. Jadi price dikurang variabel dalam kurung dikali X kurang fixed cost, sehingga titik impas dalam unit sama dengan atau dengan kata lain ini sama saja, ya, biaya tetap total dibagi dengan harga jual kurang biaya variabel, sama ini. Titik impas dalam mata uang, ya, biaya tetap total dibagi biaya variabel dikurangi, ya, 1 kurang biaya variabel bagi harga jual. Ini ada kasus produk tunggal, ya. Contoh PTX memiliki biaya tetap sama dengan
Rp1.000.000, biaya tenaga kerja 12.500.000 per unit, biaya bahan baku 7.500 per unit, harga jual 40.000 per unit. Sini biaya tenaga kerja dan bahan baku adalah biaya variabel, sehingga untuk mendapatkan BAP dalam unit, maka 1 juta dibagi 40.000 dikurangi dalam kurung 12.500 tambah 7.500, hasilnya adalah 50 unit. Ya. 50 unit. Ya, 1 juta dibagi 20.000. Untuk mendapatkan break even point dalam rupiah, maka 1 juta dibagi 1 dikurangi 20.000 dibagi 40.000. 1 kurang setengah, ya. Dapatnya 2 juta. Ada kata lain, tinggal dikali saja 50 unit dikali 40.000. Demikian dari pemaparan untuk materi proses manufaktur ini. Saya berharap ada diskusi yang akan kita lakukan, ya. Dari penjelasan ini saya harap juga kalian bisa paham. Kalau tidak paham, ya lebih bagus lagi, karena kita akan diskusikan nanti pada pertemuan via daring nanti, ya, perkuliahan daring online. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.